Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sangat mudah kita mengakhadiahkan dari makhluk yang secara syariat dikatakan hidup, gitu. Jelas, nyata. Dan bagaimana caranya kita mengakhadiahkan hidup di dalam makhluk secara syariat dikatakan makhluk mati, seperti batu atau tembok, sajadah ataupun air dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai dasar surat Al-Baqarah ayat 115. 115. Di situ dikatakan walillahil masyriq. Pun walillahi lan iku tetep kedue Allah hidup dari segi penguasaannya, dari segi sifatnya, dari segi apapun. Al-Masyriq jagat etan. Opo al-Masyriq? Al-Masyriku jagat wetan. Sampeyan nek ngaran jagat wetan niku pundi, Pak? Kono. Ya keliru. Iku lak syariate. Nggih? Syariat. Kebanyakan syariate iku srengenge nek tulu usyamsi ning ngetan to. Wong syariat mesti nduding ngetan, masyrik ngomong ngetan. Padahal dudu iku. Makanya bahasa syariat iku mengandung kinayah. Al-Qur'anul Karim di situ mengandung Al-Qur'anul Qadim. Wis ora apa-apa krana kita ngomong syariat ya wetan kono. Sebab iku muncule srengenge. Kalau munculnya srengenge berarti tandane padangin dunya. Lah ngoten nggih? Padangin dunya. Wal maghrib jagat kulon. Syariat mesti dudung kulon. Di sana tanda ghurubus syamsi. Surupe srengenge, tenggelamnya matahari. Tatkala matahari tenggelam, tandanya akan terjadi kegelapan. Itu maksudnya yang bagaimana? Masa masyrik itu timur, maghrib itu barat. Hakikat memberikan ketegasan. Kebanyakan orang kalau srengenge iku datang mesti seneng. Sebab tidak gelap. Itulah yang dimaksud takdir pasti. Takdir sing enak. Nyandak ya? Oke. Maghrib kulon iku tempat, kulon bahasa Indonesia apa? Barat. Tempat tenggelamnya matahari. Tanda akan munculnya satu kegelapan.
Sing dimaksud kegelapan perkara sing gak enak disebut qabdi. Di dalam basti dan qabdi, di dalam setiap apa yang terkandung, wa qala aidon ma fis samawati wa ma fil ardi, perkara apa yang ada di langit dan di bumi, fa ainama ngono bae. Fa ya iki ya. Fa ainama tuwallu wujuhakum, ngono iku. Piye ayate? Fa ainama tuwallu wajhullah, is bener iki. Dimanapun kau mengarah, artinya mengarah ini tidak ditentukan satu posisi. Secara hakikat, arah itu apakah terhadap makhluk secara syariat dikatakan mati ataupun hidup, tidak ditentukan, sembarang. Fa'ainama tuwallu, dimanapun kau mengarah, wajhullah, di situ ada wajah Allah. Berarti kalau kita bicara qabdi dan basti, di situ ada wajah Allah. Dimanapun apabila kau menemukan makhluk yang kelihatannya itu hidup secara syariat atau mati, sama saja. Di situ ada wajah. Sebab nyun sewu, kadang-kadang kita nggih menghadap nggawa duit. Lah iku makhluk mati sih ya. Syariate lho. Kadang kita manggul watu. Kadang-kadang kita melihat rumah. Fa'ainama tuwalu, fa'ainama, dimanapun kau mengarah, berarti arah ini bisa jadi Allahu huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Hidup itu ada di dalam juga ada di luar. Dan hidup itu tidak harus ditentukan di luar, tidak harus ditentukan berada di dalam makhluk yang secara syariat dikatakan hidup. Cagak. Nah, sifatnya apa cagak ini? Menahan, berarti ada kaitannya sifat kudrat, kekuatan. Ya, contoh, sampai bisa melihat Allah lewat sifat kudrat. Jadi Allah nggih tengok-tengok ning jerone bongkotan. Bahasa guyonan deh ya. Bahasa fa'ainama di situ tidak ditentukan hanya satu posisi. Tidak. Allah itu enggak butuh tempat, artinya di segala tempat. Bahasa guyon, Allah itu tidak hanya berdiri atau duduk di pengimaman musola atau masjid. Allah itu di mana? Di dalam Al-Quran dikatakan min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehermu. Itulah hidup. Berarti hidup itu tidak hanya di luar, juga di dalam. Bisa panjenengan melihat hidupnya dari segi kekuatan. Terus batu iku sampean tatapno nang bathuk. Sing krasa aduh iku watune apa? Bathuke wonge. Di situ bisa panjenengan apa tafakuri untuk memandang Allah di situ. Yang jelas, Pak, Allah tidak butuh tempat, tetapi di mana-mana tempat. Dan perkara ini, perkara yang dimaksud makhluk, baik yang kita sebut sebagai makhluk mati atau makhluk hidup,
pada akhirnya tidak akan tertampil di dalam dirimu, alias fana. Ini yang akan terjadi pada proses syu'arul basirah menuju ainul basirah. Tetapi lebih mudah Anda melihat hidup tatkala pada makhluk secara syariat dikatakan hidup. Tapi nanti jenengan tidak akan membedakan antara makhluk yang disebut syariat hidup sebab dihidupi dengan makhluk atau benda mati. La farqa bainahum, dan tidak ada bedanya. Nggih, ada lagi? Sampun cekap? Lakoni mboten dugi. Mboten. Sallallahu alaihi wasallam. Pun terakhir kalau tak omong, sesibuk apapun jenengan di dalam sasi Rajab, tolong sisano waktu 1 hari 1 malam untuk hati berpikir setiap detik. Hal itu terserah Anda jalankan di rumah ataupun di pondok, terserah. Kira-kira abot apa enggak ya Gusti Allah ngekei sak wulan iku ana sing 29, ana 30, ana 31 dina. Bahkan Allah ya gak ngekei sak wulan tok, kadang setahun dijumuk sedina 24 jam. Abot mboten? Mboten nggih? Minimal seperti itu. Urusan sing jarene iwuh karena kerja kan bisa kita siasati untuk jenengan iki cuti toh. Walaupun sing PNS lah kan saged cuti, saged. Tolong gak iso sak wulan muput ya 17 gak iso 7 dina, gak iso 7 dina ya 3 dina, minimal sedina suwengi lah. Iku sebetulnya untuk memudahkan sampean kali kula gampang klik nantinya ketika saat menghadapi kondisi apapun berikutnya. Ngoten nggih? Wis terakhir, nopo ajaran iki tidak hanya bermanfaat bagi panjenengan sing wis menerima, mandar uga terhadap anak putu sampean sebagai penerus perjuangan dinul haq ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.